Hai, selamat pagi anak-anak Mustika semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua sehat dan semangatnya masih on fire kalau di hari Senin ya. Oke, hari ini Miss Deka akan menjelaskan tentang PPKN ya. Miss Deka akan melanjutkan dari yang minggu lalu tentang nilai luhur Pancasila. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang nilai-nilai luhur dari sila 1 sampai 3. Sekarang kita lanjutkan ke nilai luhur sila keempat dan sila kelima. Oke, langsung saja Miss jelaskan, lihat penjelasan Miss Deka berikut ini. 4. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sekarang Miss akan menjelaskan tentang nilai-nilai luhur pada sila keempat ya. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menyatakan bahwa bangsa Indonesia itu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Nah, apabila ada masalah yang menyangkut kepentingan bersama, sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah ya. Musyawarah sendiri adalah cara membuat keputusan bersama yang paling sesuai dengan Pancasila. Dalam musyawarah, setiap orang bebas menyatakan pendapatnya. Setiap orang juga boleh berbeda pendapat dengan orang lain, namun perbedaan pendapat tersebut tidak boleh menjadi sumber perpecahan ya. Jadi kalau misalnya ada musyawarah, ada yang berbeda, kita harus diskusikan sama-sama ya, nggak boleh karena nggak suka jadi berkelahi gara-gara itu gitu ya. Jangan ya, kita harus tetap saling menghormati ya. Nah, setiap orang itu harus menghormati pendapat orang lain. Nah, setelah melalui proses musyawarah, tentunya akan didapatkan keputusan ya. Nah, tentunya keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan terbaik yang telah didiskusikan bersama-sama. Keputusan itu dibuat dengan semangat kebersamaan. Oleh karena itu, keputusan yang dihasilkan dalam musyawarah harus dilaksanakan oleh seluruh peserta musyawarah dengan rasa ikhlas ya. Nah, ada contoh di sini di halaman 17 di buku kalian, itu adalah juga contoh musyawarah ya. Kita bisa diskusi atau ada rapat gitu ya. Kita mendiskusikan sesuatu, memecahkan masalah bersama-sama ya. Kemudian misalnya kalau di sekolah contohnya kita musyawarah menentukan ketua kelas, atau musyawarah dalam berdiskusi kelompok seperti itu ya. Bertugas kelompok juga boleh, atau diskusi misalnya mau menjenguk teman ya, kita harus diskusi dan musyawarah bersama teman-teman. Bagusnya gimana nih kalau ada teman yang sakit, kita harus jenguk datang aja, atau mau bawa oleh-oleh, atau gimana gitu. Nah, itu bisa didiskusikan sama-sama dengan teman-temanmu ya. Oke. Nah, semangat untuk bermusyawarah itu telah ditunjukkan juga oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa ya, salah satunya dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Masih ingat ya kemarin ya, perumusan Pancasila ya, itu diadakan beberapa kali rapat ya, rapat dalam menentukan rumusan Pancasila tersebut ya. Nah, rapat-rapat itu harus musyawarah, jadi semua anggota dipastikan harus mengetahui, menyetujui gitu ya. Dan itu adalah keputusan terbaik yang udah diambil dalam rapat ya. Oke. Dalam musyawarah diingat ya, harus saling menghormati, nggak boleh egois, nggak boleh karena nggak suka sama ini jadi semua pendapat dia terus kalian nggak suka gitu ya. Jangan ya seperti itu ya, harus sama-sama ya, nggak boleh kita sendiri-sendiri, namanya juga musyawarah ya. Oke, nilai yang terkandung dalam sila keempat ini adalah mengutamakan musyawarah dalam membuat keputusan bersama dan menghormati perbedaan pendapat ya. Itu nilai yang terkandung. Jadi ingat-ingat kalau sila keempat adalah musyawarah ya. Oke. Nah, itu tadi penjelasan tentang nilai luhur dari sila keempat. Lanjut kita ke halaman 18. Di sana ada nilai luhur sila kelima. Apa bunyi sila kelima, Nak? Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima ini ya, Indonesia menyatakan bahwa bangsa Indonesia ini ingin menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Negara memperlakukan setiap orang dengan adil ya, sesuai dengan hak dan kewajibannya.
sebagai warga negara. Keadilan ini bisa tercapai gimana, Miss? Ya, bisa tercapai apabila setiap warga negara Indonesia menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Jadi jangan egois, jangan maunya dapat hak-haknya tapi kewajibannya enggak. Ya. Dapat menikmati semua fasilitas. Nih hak kami nih, Miss, bisa menikmati semua fasilitas negara. Bla 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 kayak gitu. Tapi kalian nggak kewajibannya nggak kalian laksanain. Kalian nggak bayar pajak misalnya ya. Nggak menjaga lingkungan dengan baik. Ya gimana mau dinikmatin ya? Gimana mau dapat hak? Kewajibannya juga nggak seimbang ya. Harus seimbang. Kalian menjalankan kewajiban, misalnya membayar pajak, menjaga ketertiban ya. Kewajiban kalian misalnya menjaga kebersihan gitu ya. Baru kalian bisa menikmati hak kalian untuk misalnya menikmati fasilitas ya. Kemudian apa ya? Menikmati jalanan yang bersih gitu ya. Jalan tempat-tempat yang rapi gitu ya. Ya itu. Nah, kalian harus menjalankan dulu kewajibannya baru bisa mendapatkan haknya ya. Misalnya contoh nih di buku kalian halaman 18. Itu menghormati hak pejalan kaki adalah salah satu usaha mewujudkan keadilan sosial. Ada orang menyeberang jalan ya. Nah, kita harus hormati haknya orang itu berjalan ya. Dan itu dengan tentunya kita juga menjaga kebersihan ya. Di dalam kewajiban kita itu terdapat hak orang lain. Jadi jangan salah ya. Kadang apa yang kita jalankan, kewajiban kita itu ada haknya orang lain. Dengan melaksanakan kewajiban berarti kita telah memberikan hak orang lain. Ingat ya. Setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah ya, nggak ada beda-bedanya. Negara tidak membedakan hak dan kewajiban setiap warga negara, semuanya sama. Kita pun sebagai warga negara harus memandang setiap orang secara sama. Kita harus berteman dan memperlakukan orang lain tanpa memandang suku, agama, maupun pekerjaannya. Dengan begitu, keadilan sosial dapat diperoleh oleh seluruh rakyat tanpa Indonesia ya, tanpa terkecuali. Ya, jangankan negara, pemerintah ya, Allah aja menganggap kita ini sama, nggak ada bedanya. Jadi nggak boleh kalau misalnya di antara kalian itu masih ada yang beda-bedakan suku, beda-bedakan agama, bedakan pekerjaan gitu ya, bedain hobi misalnya, ya nggak boleh ya. Apalagi bedakan ciri fisik, itu sama sekali nggak boleh nak ya. Oke, cukup jelas ya contohnya. Di sini juga ada contoh yang lainnya nanti ya. Oke. Nilai yang terkandung pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini apa, Miss? Ya, nilai yang terkandung yaitu kita harus bersikap adil dengan menjaga keseimbangan antara apa tadi, Nak? Hak dan kewajiban. Nah, itu tadi penjelasan tentang nilai luhur dari sila keempat dan sila kelima. Oke, nah dengan begini berarti sudah lengkap ya nilai-nilai luhur Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Masing-masing mempunyai nilai luhur yang berbeda-beda. Contoh, nilai luhur pada sila pertama kita harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian toleransi antar umat beragama dan juga menjaga kerukunan. Nilai luhur yang terkandung pada sila kedua yaitu persamaan derajat, tenggang rasa, dan peduli kepada orang lain. Nilai luhur pada sila ketiga yaitu kita mengutamakan kepentingan bersama, menjalin persatuan dan kesatuan bangsa, serta cinta tanah air. Nilai luhur pada sila keempat mengutamakan musyawarah dan dalam mengambil atau membuat keputusan bersama dan menghormati perbedaan pendapat. Sila kelima nilai luhurnya adalah tadi bersikap adil dengan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Oke. Nah, itu tadi penjelasan tentang nilai luhur dari sila 4 dan 5 ya. Kalau minggu lalu sudah 1 sampai 3 berarti lengkap sudah 1 sampai 5 ya. Nah, itu tadi penjelasan tentang nilai-nilai luhur dari sila 1 sampai sila kelima ya. Nah, untuk sila keempat dan sila kelima khususnya tadi ya. Oke, terima kasih sudah menyimak penjelasan dari Miss Deka ya. Semoga apa yang dijelaskan hari ini menambah pengetahuan kalian ya, menambah
lagi wawasan kalian dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk PPKN ini memang penting sekali kita terapkan dalam keseharian karena memang Pancasila ini sebagai dasar negara kita ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Bye-bye.